Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya
rumpun keluarga yang saya hormati, yang saya kasihi di dalam Tuhan, sidang penghiburan yang hadir di pelataran duka di tempat ini. Kita akan masuk dalam bagian yang pertama, yaitu pembukaan. Dalam hal ini saya persilakan kepada wakil dari keluarga untuk menyampaikan atau membacakan riwayat hidup dari almarhumah. Dengan kasih disilakan. Shalom, salam sejahtera kepada kita sekalian dan kepada keluarga. Kami juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat hidup almarhum Sangasang, Senin tanggal 4 Juli 2022. Tuhan yang memberi, mama, ibu, nenek tersayang, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Riwayat hidup sampai dengan menghembuskan napas terakhir dari mama bagi anak-anak dan nenek oma bagi cucu-cucu. Nama kami mau sebutkan Agustina Salamba almarhumah. Tempat tanggal lahir Randan Batu, hari Kamis tanggal 25 Agustus 1949. Dengan nama sebutan biasa dipanggil Siang dan Nenek Rensa. Anak dari orang tua Bapak Yohanes Tato almarhum, Ibu Berta Salong almarhumah. Anak yang keempat dari 15 bersaudara, yaitu dengan hormat kami sebutkan yang pertama masih kecil almarhum, yang kedua Katung atau Mama Randi, Nenek Randi, Mama Adu ada di Mamuju hadir saat ini, Andarias Usa, Bapak Mary, Nenek Juan Pendingin almarhum, Agustina Salamba yang sedang berbaring saat ini, yang disebut dengan Mama Tina, Nenek Rensa yang ada di tempat ini almarhum. Yang kelima Yusuf Minggu, Bapak Lena yang ada di Morowali Utara almarhum. Yang keenam Martin almarhum. Yang ketujuh Maria almarhum. Yang kedelapan Daniel, Bapak Barto, Nenek Alma yang ada di Toraja. Yang kesembilan Bora, Mama Samsung Sengkang. Yang ke-10 ada ya, Bora ada saat ini. Yang ke-10 masih kecil almarhum. Yang ke-11 Lukas, Bapak Lita, Nenek Theo Sanga-Sanga ada bersama dengan kita. Yang ke-12 Salamba almarhum. Yang ke-13 Dorcas, Mama Roni, Nenek Pipi Pendingin ada bersama dengan kita. Yang ke-14 Yusuf Tammu ada di Jayapura. Yang ke-15 Yohanes Dida, Bapak Rian yang ada di Papua. Itulah saudara-saudara dari almarhum. Almarhum meninggalkan 4 orang anak, 10 cucu, dan 1 cucu tidak bersama dengan kita, berada di Kendari.
Yang pertama Pendeta Antonius Tapang yang disebut Bapak Jerry dengan saya sendiri dengan 2 anak. Yang kedua Martina Paunganan 2 anak. Yang ketiga Marike atau Mama Renza dengan 6 anak. Anak yang keempat Yospin almarhum. Suami almarhum bernama Andarias Matu Paunganan yang telah dipanggil Tuhan pada tahun 2010 almarhum. Almarhum datang ke Kalimantan di sekitaran tahun 1971. Riwayat pendidikan almarhum Nenek Renza pertama dari Sekolah Rakyat Nasional SRN, lulus di Durian tahun 1964. Yang kedua Sekolah Menengah Umum tingkat pertama, lulus di Rantepao pada tahun 1967. Yang ketiga Sekolah Kursus Lanjutan Tingkat Atas Sekolah Pendidikan Guru atau SPG, lulus di Makale tahun 1970. Yang keempat, Pendidikan Guru Sekolah Menengah Tingkat Pertama atau PGSMTP, lulus di Samarinda tahun 1985. Yang kelima, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka UT, lulus di Jakarta 1999. Riwayat pekerjaan almarhum Ibu Agustina Salamba terangkat menjadi guru sekolah SD PNS pada tanggal 27 Februari 1974, mengabdi guru di Sanga-Sanga Muara sekian tahun dan mengabdi guru di Pendingin sekian tahun sampai pensiun. Pensiun pada tanggal 6 Oktober 2008 dan pensiun secara full pada tahun 2009. Untuk riwayat pelayanan almarhum orang tua Ibu Agustina Salamba, yang pertama, bahwa beribadah dan bersekutu serta berjemaat awal dari tahun 1971 sampai di sekitaran 1989 berada di gereja GPIB Sanga-Sanga. Setelah itu tahun 1989 baru beralih ke gereja Kibait sampai sekarang. Adapun jabatan-jabatan yang diberikan kepada almarhum adalah sebagai pengurus persekutuan kaum wanita, sebagai penatua diaken sampai pada akhir hidupnya, penasehat di dalam gereja Kibait Jemaat Sanga-Sanga. Riwayat pengalaman hidup sehari-hari bahwa almarhum selalu siap hadir ketika dipanggil keluarga dan jemaat. Dalam keahlian almarhum adalah ahli chef atau ahli memasak. Itu selalu menjadi buah bibir bagi jemaat keluarga dan jemaat-jemaat yang lain. Pekerjaan sehari-hari setelah pensiun berada di kebun. Almarhum juga adalah salah satu tukang urut bagi anak-anak, pengrajin, kerajinan tangan. Ada beberapa kerajinan tangan yang dibuat oleh almarhum. Akhirnya
perjalanan hidup, Tuhan Yesus Kristus datang menjemput pada hari Rabu 29 Juni 2022 di sekitaran pukul 11.30 dalam suatu peristiwa insiden kecelakaan. Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Dan menjadi keteladanan daripada almarhum adalah pertama bahwa almarhum selalu tenang. Yang kedua, almarhum selalu sabar di tengah-tengah mendidik anak-anak dan cucu-cucunya serta keluarga-keluarga. Almarhum selalu peduli. Sosial atau kesosialannya atau kepeduliannya adalah selalu memperhatikan siapa saja yang membutuhkan almarhum. Dan akhirnya kami sampaikan bahwa keberangkatan atau Tuhan mengambil dengan tenang, terpujilah Tuhan. Dan terakhir, kami mau sampaikan bahwa ucapan terima kasih kepada beberapa karangan-karangan bunga yang berupa ucapan turut berduka cita. Ada 15 ucapan turut berduka cita secara tertulis yang ada di belakang kita saat ini. Dan juga melalui WhatsApp atau WA, melalui keluarga-keluarga yang ada, kepada kami sekian banyaknya. Dan juga kepada Telegram, melalui Facebook, melalui Instagram, ucapan turut berduka. Kami hanya mengucapkan terima kasih, Tuhanlah yang akan membalas semuanya itu. Dan terakhir, bahwa kami hanya mau sampaikan bahwa di dalam keberangkatan atau kepergian almarhum dalam sebuah insiden menurut pemikiran manusia, bahwa keluarga telah datang bersilaturahmi. Dan dalam hal ini bahwa mari kita saling menjaga rasa untuk mempererat kekeluargaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Keluarga yang dirundung oleh duka cita, sidang penghiburan yang sama dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita nyanyikan lagu Berserah pada Yesus. Doa potong sebentar oleh Bapak Pendeta Musa STH. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Ibadah oleh
Pasan dan pemakaman jenazah almarhumah Ibu Agustina Salamba dari awal sampai kepada berakhirnya. Jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Tangan kasih-Nya melindungimu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Keluarga yang dililit oleh duka nestapa, sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan, kita naikkan syafaat kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang berotoritas atas hidup kami, Allah yang berdaulat atas hidup dan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa keluarga begitu tenang dan tegar menerima kenyataan ini. Bahwa itu adalah tindakan Tuhan yang tidak salah. Tuhan tidak keliru dalam bertindak, mengambil ibu kekasih dari tengah-tengah rumpun keluarga, dari tengah-tengah jemaat dan dari tengah-tengah masyarakat, dari tengah kami sekalian. Bahwa beliau telah menggunakan potensi, menggunakan waktu, menggunakan hidup yang ada untuk berkenan kepada Tuhan, di dalam mengiring Tuhan dan di dalam melayani Tuhan, dalam berbagai kapasitas pelayanan. Kiranya ini sungguh akan kami pahami bersama-sama dan menjadi warisan yang diwariskan kepada anak cucu, bahkan kepada kami sekalian. Kami menyerahkan kelanjutan penyembahan kami ini. Tuhan menolong kami. Ampuni segala dosa kami Bapa. Kami persembahkan doa kami ini hanya dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup itu. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa.
Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tahu keberadaan kami semua, lebih khusus keluarga. Hati kami sedih, mata kami mengalirkan air mata. Arahkan hati pikiran kami, sehingga kebenaran firman-Mu ini tidak akan berlalu begitu saja, tetapi menjadi bahagian hidup kami, untuk menguatkan dan menghiburkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada jam kesempatan ini dalam ibadah pelepasan jenazah. Saya ambil dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 sampai selesai. Peristiwa duka adalah, atau peristiwa kematian adalah soal biasa, tetapi bukan persoalan biasa. Mengapa tidak? Karena setiap saat kita berduka, kita susah menghadapi duka seperti ini. Tapi tatkala melanda hidup kita, toh juga kita berduka. Tidak ada orang pengalaman dalam duka cita. Saya sebagai hamba Tuhan, segalus jemaat gereja Kibaik sama-sama bangga atas meninggalnya Agustina Salamba, karena setia sampai mati. Muncul pertanyaan dalam tema kita. Apa itu kematian? Apa itu kematian? Kematian adalah konsekuensi dari dosa. Upah dosa adalah maut. Saya pasti mati, Anda pasti mati. Karena saudara adalah orang berdosa. Bagi orang kaya ini, akhir segala kekayaannya, akhir segala kemewahan, kekayaan, kemewahan, kepintaran, pangkat, jabatan akan berakhir pada engkau mati. Ada kehidupan setelah kematian. Ada awal. Artinya kematian adalah akhir dari segala kehidupan di dunia ini, tetapi juga awal dari kehidupan yang kekal. Sekali di surga, tetap di surga. Karena itu hari ini firman Tuhan menantang kita. Saya sampaikan ini lewat ibadah duka ini. Jangan engkau main-main dengan hidupmu sekarang ini. Firman Allah ya dan amin tidak bisa berubah. Kalau firman Allah datang melawatmu, apa hari ini, besok dan selanjutnya, cepat terima. Kalau tidak, Allah datang memanggil saudara. Apa jawab saudara? Kematian itu akhir. Semua akan berakhir. Apa yang mau dipertahankan kalau semua akan berakhir? Kematian adalah awal. Bagi siapa yang percaya tidak akan binasa sampai akhir. Saya tutup khotbah ini. Saya sebagai hamba Tuhan sudah menyampaikan kepada kita semua. Sudah ada pada tangan kita semua. Terima atau tidak, ada pada tangan Anda sendiri. Kalau tidak, jangan menyesal. Karena itulah yang akan terima kebenaran firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati saya, memberkati kita semua lewat firman Tuhan pada siang hari ini. Amin.
setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kuatkan jiwaku, adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi
siswa. 3. Kalau anak Allah suruh malaikat pergilah, akan himpun dan segala hambanya, dan segala orang mati datanglah kecil besar. Ramai-ramai pun berhimpun bergema. Hai betapa ramai, sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka, pegang tangan dan berkata sobatku. Dan Balak pun memberita bahwa sudah lengkaplah, bagi dunia sudah hilang habislah. Berbahagia seseorang yang mengiring Tuhannya, yakni orang ketebusan itulah. Hai betapa ramai, sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka, pegang tangan dan berkata sobatku. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kasih kita. Kita akan menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 300. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah duka yang sedang dialami oleh keluarga, kami datang menghampiri hadirat-Mu, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Kami telah mendengar bagian firman Allah yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, bahwa yang dikasihi telah kembali kepada Allah dan sekarang dalam kebahagiaan bersama dengan Bapa. Kelanjutan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon kepadamu ya Allah kami. Amin. akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati. yakin Tuhan memberkati, Ku yakin Tuhan melindungi. yakin Tuhan melindungi. Duduk di udara, Tuhan pelihara.
tuntunan penyertaan dalam Kristus Yesus, janji penghiburan oleh Roh Kudus akan memberkati dan mengawali perjalanan kamu sekalian sejak hari ini sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, menyambut saleh-salehnya. Haleluya, amin. Silakan. Sampai di sini ibadah kita akan melangkah ke Romawi yang ketiga, yaitu pemberian tanda kasih dan ungkapan hati. Sidang pergabungan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mewakili keluarga Pak Buaran mengucapkan belasungkawa yang sangat mendalam atas terpanggilnya orang tua kami yang kami kasihi. Terima kasih. Terakhir, ada tanda kasih yang terkumpul selama 6 kali ibadah di tempat ini, dan saat ini akan diserahkan kepada keluarga, dan kami minta dengan hormat kesediaan Ibu Esra Maya untuk menyerahkan. Salam, puji nama Tuhan. Mewakili badan pekerja Niat Baik Jemaat sama-sama, kami berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Lewat daripada peristiwa yang terjadi, kita menyadari bahwa orang tua ini sudah meninggalkan nama di tengah-tengah jemaat, baik orang yang langsung mendengar, melihat dan merasakan, khususnya di sana-sana ini, bahwa sungguh kami merasakan bersedih mengenang akan kepergian daripada orang tua, nenek, oma, adik, kakak yang telah meninggalkan kami, yang sebagaimana kebersamaan kami dalam jemaat kami. Ya, itulah untuk tidak jauh-jauh saya berungkapan hati kami pada saat ini. Untuk itulah kami dari jemaat mengucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, ungkapan hati dari keluarga. Dengan hormat disilakan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kami angkat persembahkan kepada Tuhan untuk segala kebaikannya, kasih dan setianya, memeliharakan kami segenap keluarga dalam menghadapi duka cita yang amat dalam ini. Terima kasih untuk topangan dukungan kita sekalian. Kami segenap keluarga menyampaikan ungkapan terima kasih kami untuk setiap topangan dukungan, pelayanan terbaik yang diberikan bagi kami keluarga sebagai bahagian dari keluarga besar. Baiklah kita berduka, jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Hari ini kita menangis, sebentar kita pulang dengan penuh rasa syukur bahwa
kita telah dapat mendampingi orang tua kita selama hidup dalam asuhan, bimbingan, dan kasih-Nya. Kiranya kita sama dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk kita sekalian. Selamat sore, shalom, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ungkapan hati dari segenap anggota Gereja Kibaik dan rumpun keluarga dari Ibu almarhumah Agustina Salamba. Selanjutnya, peletakan bunga sebagai tanda penghormatan terakhir kepada Ibu almarhumah yang akan diberikan oleh saudara dan juga anak-anak kekasih. Yang pertama, dipersilakan kepada Ibu Marta Katung. Yang ketiga, Bapak Lukas Tato, disilakan. Yang keempat, Ibu Dorcas, disilakan. Kemudian anak-anak kekasih disilahkan kepada Bapak Pendeta Antonius. Kemudian Ibu Martina Pangwanan, disilakan. Yang terakhir, Ibu Marike, disilakan.
pengkalan kayak buah. Ya, awas tangan. Pelan. Ada balok. Air. Air minum Leo. Oke. Hei, miali kami. Air. Bahwa Tuhan sudah menyertai kita dalam perjalanan mengusung orang tua kekasih kita sampai di tempat ini. Sebentar kita akan masukkan ke dalam pakani, dan sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bila Waktunya Tibalah Kutinggalkan Dunia. Bila waktunya tibalah, kutinggalkan dunia fana, amat gemarlah hatiku, aku berjumpa Tuhanku. Bila aku lihat mukanya, ku berserah mendengarnya, ku katakan di diriku, tertolong oleh kurnia-Mu. Saudara-saudara, di tempat ini kita akan memakamkan ibu, oma, atau nenek kekasih Agustina Salamba. Dengan demikian, dengarkanlah firman Tuhan Yohanes 6 ayat 40 yang berbunyi, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka kita sekarang memakamkan jenazahnya, tetapi kita akan memakamkannya dalam pengharapan yang teguh akan bangkit bagi hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang akan mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuat kuasanya yang dapat menaklukkannya segala sesuatu kepada dirinya. Kita akan masukkan jenazah ini ke dalam petani. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa pemilik mutlak kehidupan ini, keyakinan kami ya Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, bahwa orang yang mati di dalam Tuhan, kami keluarga merelakan orang tua kekasih ini untuk dimakamkan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami menyerahkan jenazah Ibu Agustina Salamba pada saat ini. Amin.
dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku.